قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به في علومه في الدارين آمين آمين يا رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ثم راضية ومحلها سر السير. وعل المراد بها القالب. بالالف بعد القاف. بالالف بعد القاف. وبفتح اللام وهو جميع الجسد. وجنودها الكرامة الكرام والزهد والإخلاص والوراء والرياضة والوفاء. Termasuk makom yang tinggi di dalam makom 7 nafsu seseorang. Jadi kalau orang sudah bagus nafsu radhiyahnya ini, maka dia orangnya akan senantiasa ridha atas ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa taala, ketetapan Allah, takdir Allah. Baik takdir itu menyenangkan maupun tidak menyenangkan. Karena takdir itu bisa menyenangkan, bisa juga tidak menyenangkan nafsu seseorang. Jadi ini terima atau enggak. Tapi kalau nafsu radhiyahnya ini bersih, muncul, sudah ada nafsu radhiyah dalam dirinya itu, baik atau buruk takdirnya itu tetap dia terima. Karena semuanya itu minallah, semuanya itu dari Allah. Nah, kemudian wa mahalluha, letaknya ini nafsu radhiyah ini yaitu al-qalab. Apa namanya al-qalab? Bil alif ba'dal qaf. Jadi dia ada alif sebelum qaf. Bil alif ba'dal qaf. Wa huwa jami'ul jasad. Wa huwa jami'ul jasad. Jadi letaknya nafsu radhiyah ini dia di latifah kullu jasad. Latifatul kullu jasad namanya. Jadi dia beredar, menggerakkan seluruh jasad manusia, letaknya itu di seluruh jasad. Itu nama apa? Nafsu radhiyah ini. Jadi nafsu radhiyah ini ia beredar di seluruh jasad manusia seperti aliran darah. Itu makna qalab ini. Sehingga kalau dia nanti menguasai, kalau nafsu radhiyah ini sudah menguasai jasad manusia, maka dia perbuatannya itulah perbuatan yang diridhoi semua. Penentangnya, pandangannya akan diridhoi. Tangannya akan bergerak untuk hal-hal yang diridhoi, itu maksudnya. Kakinya akan melangkah ke tempat yang diridhoi. Telinganya akan mendengar hal-hal yang diridhoi. Mulutnya akan dia bicara hal yang diridhoi. Itu maksudnya. Jadi qalab maknanya latifah kullu jasad. Jadi seluruh beredar. Makanya kalau orang sudah maqam radhiyah ini, dia apapun perbuatannya itu tidak pernah menyinggung orang lain. Karena ridho semua, Allah ridho, makhluk ridho. Apapun ucapannya dengan senang, tingkah lakunya dengan demen. Jadi tidak ada orang ini akan tersinggung atau akan sakit, akan terzolimi dengan perbuatan orang-orang yang maqam ridho ini. Jadi Allah ridho, makhluk pun ridho.
Jadi hablum minallahnya baik, hablum minan nasnya pun baik. Itu kalau orang ini udah makomnya makom radiyah ini. Kalau sudah dia memiliki yang namanya nafsu radiyah itu maksudnya. Karena nafsu radiyah ini dia di seluruh letaknya itu adalah wahwa jami'ul jasad, di seluruh jasadnya. Itu bisa dikatakan latifah kullu jasad. Latifah di seluruh jasad. Nah itu nafsu radiyah ini. Nah kemudian wajunuduha, pendukungnya, tentaranya. Atau bisa dibilang kalau orang sudah memiliki sifat nafsu radiyah ini ada dalam dirinya, dia akan muncul. Apa yang muncul? Wajunuduha al-karamu. Itu sifatnya radiyah ini, al-karamu. Apa namanya karamu itu? Karom. Jadi orangnya mulia, sifatnya mulia. Kalau bahasa dakwah ikramul muslimin, memuliakan sama muslim. Jadi ya bagus bang pegawaian. Seperti yang tiang katakan tadi, pandangannya bagus, ucapannya bagus, telinganya bagus. Itu yang didorong oleh sifat radiyah ini. Jadi kalau orang itu masya Allah. Makanya kalau orang itu memiliki makom radiyah, nafsu radiyah ini, ketika dia mati nanti saat tersebut dengan itu kebaikan-kebaikan doang. Sehingga dia narak keburukan satiur. Karena dia selalu baik sama pemimpin baik, sama masyarakat baik, sama tetangga baik, sama istrinya baik, sama anaknya baik, sama temannya baik. Jadi dia narak tahu bermasalah. Dia narak dengan wasa pihak yang nesak. Bahasa itu radiyah ini. Sifatnya begitu. Maka dia akan dorong nanti sifat al-karam. Mulia doang pegawaian. Denara dek mulia pegawaian ini. Ini kalau radiyah ini sifatnya. Ini memang makomnya tinggi. Artinya wah pangkat, wah derajat bahasa itu nika wah tinggi. Kalau orang ini makom-makom wali lah. Tapi penting kita pelajari saya ada turut selain nanti dengan soleh gitu. Siapa yang kita ikuti kalau bukan orang-orang soleh, para ulama, tuan guru, para kiai, para wali-wali Allah, aulia. Itulah dijelaskan di sini bahwa sifatnya nafsu radiyahnya adalah dia mendorong seseorang jasadnya, baik jasadnya atau hatinya itu untuk berbuat al-karam. Sifat-sifat mulia. Semua dia muliakan. Itu al-karam namanya. Ya bagus doang. Jadi semuanya bagus. Pegawaian niki pegawaian tak solah doang. Kemudian yang kedua wazuhdu. Zuhdu atau zuhud. Itu sifatnya. Nafsu radiyah ada dalam latifah kullu jasad tuh. Dia akan dorong seseorang itu untuk bersifat zuhud. Jadi apa namanya zuhud? Zuhud itu artinya tidak terkesan dengan apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada dirinya dan orang lain. Itu namanya zuhud. Tebenglah harta misal harta benda, dia tidak terkesan. Nanti tidak terkesan itu tidak dia jadikan apa pemberian Allah itu untuk bangga, untuk sombong. Kemudian harta banyak, berbeda semua selaku berdoa, lagu memang ini titipan begitu. Ini milik Allah. Namun memang Allah mau cabut, pira sekejap, pira nek terjadi dengan miskin sekejap. Tinggal selesai. Berapa orang yang berapa tahun yang lalu kaya, sekarang sudah mana kekayaannya? Berapa orang yang kemarin itu wali atas nani bawa doang tahun.
Jadi gampang bagi Allah untuk mengambil lagi titipan itu. Maka hanya orang zuhud yang bisa berpikir begitu. Jadi zuhud itu artinya dia tidak terkesan. Jadi jangan salah paham bahwa zuhud itu maramaju, simparan zuhud, pakaian koyak, pakaian kotor, bulu udut, enggak. Jadi zuhud itu tidak terkesan dengan apa-apa yang Allah berikan kepada dirinya, itu namanya zuhud. Kemudian tidak terkesan dengan apa-apa yang Allah berikan orang lain, itu namanya zuhud. Jadi tidak terkesan dengan apa-apa yang Allah berikan kepada orang lain. Jadi yang muntemaseh iri kalau nate sereminan dengan bedoe berarti zuhud di manara. Itu maksudnya. Jadi kalau orang zuhud itu apapun pemberian Allah kepada orang lain itu dia tidak terkesan, itu titipan. Karena kalau dia marah, kalau dia benci, atau kalau dia iri, kalau nanti berarti menganggap Allah itu salah pilih atau tidak adil. Kenapa dia berikan orang itu jadi kaya? Kenapa itu yang diberi rezeki? Kenapa itu yang dijadikan begini, jadikan begitu? Nah ini zuhud itu penting ya. Kadang kita begitu, tebeng tanah misal, bukan harta saja, apapun titipan Allah. Maka teku anak pun pinter marah anak dengan, nah itu dia iri dengan apa yang Allah beri kepada orang, tidak boleh. Terima saja, memang itu pemberian Allah. Karena setiap yang Allah beri kepada seorang hamba ada maksud, ada hikmah. Gitu. Itu maksudnya. Jadi apapun ya. Maka cara berpikir begitu. Jadi Allah titipkan harta kepada orang lain, bisa saja orang lain itu lebih membutuhkan itu harta. Ini sering yang sampaikan yang mulia. Mara ite kadang penjaring penelayan karena memang sudah aktivitas arasa luwean mauna arasa apa. Jadi cara berpikir memang Allah berikan karena dia lagi butuh. Saya butuh, belum diberi oleh Allah. Ya intinya tidak peduli, tidak terkesan gitu. Tidak peduli dengan apa yang Allah berikan dalam hal-hal kebaikan, itu namanya zuhud. Dendek peduli yang membatur susah, enggak. Maksudnya dia tidak peduli, tidak memikirkan, tidak risau, tidak terkesan dengan pemberian Allah berupa kebaikan-kebaikan kepada orang lain. Itu zuhud. Itu makna zuhud. Intinya itu tidak terkesan. Maka kalau sudah ada sifat ini dalam diri seseorang, maka damai, tentram, senang. Ndek nara susah-susah pikiran dengan, ndek susah pikiran dengan lain ndak. Terkadang kita begitu. Ibu-ibu misalnya sinserio tetangga atau dengan lain lebih arah, baru mulai silih semua nu kita. Nuah berdua semenek, mau beli semenek. Itu apa? Nah ini belum, sifat zuhud belum ada. Yang memang Allah beri rezeki, diberikan rezeki kepada dia, udah kita syukuri. Memang Allah percaya kepada dia. Nanti kalau itu rezeki kepada kita, kita bawa itu rezeki untuk main-main. Dia kena entar terjauh. Nah itu zuhud. Inti zuhud itu adalah tidak terkesan dengan apa-apa pemberian Allah dalam dirinya dalam urusan kebaikan, harta benda. Lebih fokus dalam harta benda. Dan begitu pun tidak terkesan dengan apa-apa yang Allah beri berupa harta benda atau kelebihan pada orang lain. Itu namanya zuhud. Wal ikhlas, kemudian sifatnya nafsu radiyah ini adalah ikhlas. Ikhlas itu artinya ikhlas. Ikhlas itu sudah maklum bahasa ikhlas. Anda baik bahasa Arab atau bahasa itu tetap ikhlas. Ikhlas. Ikhlas itu artinya melakukan sesuatu semata-mata karena Allah, itu namanya ikhlas.
mau ibadah, mau sedekah, mau tulung batur, mau apa pun pekerjaan, maka yang bernilai itu adalah ikhlas. Kalau dia tidak ikhlas, maka tidak ada nilainya. Namun dia ikhlas, maka dia narak nilai sebesar apapun amalan. Kalau dia itu tidak ikhlas, tidak ada nilainya. Sedekah yang dikeluarkan walaupun sebesar zarrah, marak debu, itu lebih, tapi dia ikhlas, maka lebih baik daripada sedekah walaupun emas sebesar gunung Uhud. Dia tahu bersedekah emas marak gunung Uhud lagu dia ikhlas, maka sedekah walaupun serupiah tapi ikhlas itu yang dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ini ikhlas ini paling dibenci oleh iblis. Ikhlas ini paling dibenci oleh iblis. Dia berusaha bagaimana merusak sifat ikhlas ini. Maka dicontohkan marak misal arak sopok dengan wana tolong dengan miskin. Layak miskin dia nemi pun dia arak. Kemudian dia bantu dikasih 10 juta. Ini saya kasih kamu 10 juta. Besok katanya pakai ini uang, ya, saya bantu, saya kasih ikhlas. Kau pakai untuk beli apa untuk bisnis, biar ini nanti manfaatkan ini uang biar apa namanya berhasil. Maka kemudian 10 tahun yang berjalan, 10 tahun sugih jarina dengan sak tebe yang baru nikah. Jadi orang kaya karena sebab 10 juta tadi. Nah kemudian sopok waktu dengan sakwah tulung ia layak nikah berdua meong. Ianya meong, si demen si meong. Nah meong na nikah mekadek. Ya, dia mekadek lah ya tamu jok dalam balen dengan sakwah tulung nikah. Ternyata ngeloncat itu kucing, jatuhlah potnya, pot orang yang tadi miskin itu. Ini setelah 10 tahun. Marah-marah. Saya epe meong. Kurang ajar epe meong ni, dia tahu jaga meong. Ngomeh. Dia tahu ni pot ni harganya 15 juta. Pot mahal larang dengan sugih. Nekem biaya ganti. Ternyata didengar sama orang yang punya kucing yang dulu pernah bantu ia 10 juta itu. Apa dia bilang? Kenapa kamu ngomel-ngomel? Berapa harga potmu? Oh ini pot nih dari Australia. Ini pot mahal 15 juta. Kamu bisa enggak ganti? Apa kata orang ini? Ingat enggak? 10 tahun lain kamu masih jeleng. Kamu enggak punya apa-apa. Saya yang bantu kamu dulu 10 juta makanya bisa jadi kaya. Hancur pahala 10 juta 10 tahun lain. Nah, itulah pintarnya iblis. Jadi paling benci iblis dengan ikhlas ini. Dia bisa dirusak walaupun sampai 10 tahun 20 tahun. Hancur dia. Ingat tak dulu 10 tahun yang lalu, saya yang bantu kamu 10 juta untuk berusaha bisnis sehingga kamu jadi kaya. Sekarang kamu kaya sombong. Memang secara zahir ya salah dengan saepe pot salah karena bersiap. Cuman yang dipermasalahkan adalah ikhlas nasa layak ini kegugur. Karena disebut, apalagi dia katakan saya tidak ikhlas, tolong kamu dulu. Dia keikhlas bantu kamu menicara, gugur sia-sia bantuannya, sedekahnya sia-sia. Itu hati-hati. Apalagi sering kadang aku salah itu yang pun bojeri. Kamu di mana arak? Layak tahun baluk puluh layak aku bangun, aku piak ampun jari. Hati-hati itu namanya sum'ah. Ikhlas atau riya, sum'ah, ujub itu ya sekek sifat. Pamer amal, sebut-sebut amal itu tidak boleh. Makanya kata ulama, maaf, memang agak kotor. Ikhlas itu seolah-olah seperti orang BAB, buang air besar. Jadi yang muntah teteh, dia tuh hayur-yur kan?
Amun tebuang hajat, seolah-olah begitu ikhlas. Kalau kita sudah beramal, sudah nggak usah kita ingat-ingat lagi, serah kepada Allah. Baik itu sedekah, membantu orang, ataupun membangun apa, ataupun ibadah, sudah serah kepada Allah. Nggak boleh disebut-sebut, artinya untuk bangga. Nah, kalau menyebut-nyebut, mengingatkan agar orang gairah beribadah, nggak masalah. Makanya tergantung hati ikhlas itu. Dan tidak boleh juga kita tuduh orang, oh ini disebut-sebut amalnya. Sudah 80 tahun dia beramal disebut, ya ndak ikhlas. Ndak boleh. Jadi ikhlas itu pegawaian hati. Nah, ketika ada hatinya dia menyebut dengan niat untuk riya, itulah yang gugur tadi. Pahalanya itu gugur. Tapi kalau dia niat sebut untuk menggairahkan orang beramal, tidak masalah. Sama marantan bersedekah tersebut, alhamdulillah langan pulan bin pulan, itu tidak masalah kalau dia itu ikhlas. Jadi kembali ke orang yang beramal. Jadi itu dia tahu, dia tahu ponis orang itu ikhlas atau tidak, karena sifat ikhlas dalam hati.